Baik, kita mulai ya lagi ya. Kita lanjutkan pengkajian keperawatan. Ya, tentunya kita harus menggali biodata pasien ya, meliputi nama, alamat, jenis kelamin, kemudian sampai nanti nomor handphone ya. Ya. Kemudian selanjutnya riwayat kesehatan ya. Riwayat kesehatan ini kronologis penyakitnya ya, dari mulai awal dia mengalami kecelakaan atau trauma ya, sampai nanti riwayat penggunaan obat-obatan, kemudian riwayat penggunaan alkohol, kemudian ada riwayat komorbid penyulitannya ya, misalnya hipertensi, gagal jantung, kemudian gagal ginjal, kemudian diabetes mellitus. Nah, ini perlu digali karena terkait nanti dengan perawatannya ya. Kemudian riwayat trauma ya, ini kita gali di mana kejadiannya ya, tabrakannya dengan apa ya, dia menggunakan apa ya, kemudian dia ditabrak dari mana ya, dari depan atau dari belakang atau dari samping. Nah, ini akan berpengaruh terhadap biomekanika atau impact dari pengaruh trauma yang akan terjadi. Kalau bisa diperkirakan kecepatan kendaraan pada saat impact atau pada saat kejadian tabrakan tadi seperti apa ya, itu kalau tabrakan ya, kalau benturan. Kalau luka tusuk ya, luka tusuk menggunakan apa gitu ya, seperti itu. Ini harus ditanyakan secara detail riwayat traumanya untuk menentukan jenis atau memperkirakan tingkat kerusakan dari trauma dada tadi. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik ya, inspeksi. Inspeksi diperhatikan peranjakan kedua sisi dada apakah simetris atau tidak ya, apakah ada yang ketinggalan gerak ya, kemudian adanya jejasnya ini apakah besar apa kecil ya, lukanya. Diperhatikan apakah ada gerakan mengisap, diperhatikan apakah ada darah yang keluar ya, apakah lukanya itu tembus, ini diperhatikan. Kemudian respon nyeri saat bernapas ya, apakah ada ya. Kemudian irama pernapasan apakah ada paradoksal ya di situ ya, atau napasnya pendek ya, ini ya, pendek teratur atau napasnya dalam, apakah kelihatan napasnya ini dia pasiennya terasa sakit, seperti itu. Kemudian diperhatikan area leher ya, di situ trakea apakah terdorong ke sisi ya, kiri dan kanan, tepatnya dia berada simetris pada garis tengah tubuh ya. Ya, tapi kalau dia bergeser ke kiri atau ke kanan, kita curigai kemungkinan adanya pergeseran atau tekanan area mediastinum ya. Kemudian tulang iga yang menonjol saat ekspirasi dan masuk saat inspirasi ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan inspeksi, tentunya bisa bersamaan dalam prakteknya nanti kita lakukan secara bersamaan palpasi ya, palpasi, dan kita lanjutkan perkusi, kaji palpasi, kesimetrisan, kemudian apakah ada kontusio, perlukaan, apakah ada tegangan ya, tahanan pada daerah dada yang menegang, kemudian apakah ada open wound objek ya, apakah ada luka yang terbuka, apakah ada terasa bunyi atau gerakan krepitasi ya. Ini biasanya kalau ada krepitasi ini artinya ada udara yang mengumpul di bawah subkutan, di subkutan. Apakah ada pergerakan paradoksal tadi yang kita jelaskan tadi. Kemudian perkusi ya, kita perkusi suara paru ya, apakah hipersonor atau hiperresonan ya. Hiperresonan itu sedikit seperti kayak timpani ya, katakanlah kayak timpani ya. Jadi dia suaranya itu keras ya, artinya ada udara yang terkumpul di dalam ya. Nah, kalau hipersonor ya, kita curiga ada pneumotorak, kemudian ada tension pneumotorak. Kalau hiperresonan atau dullness ya, dullness ini kita curiga ada hemotorak ya. Bandingkan sisi kiri dada dan sisi kanannya ya, bandingkan kiri dan kanan dada, apakah suaranya sama atau tidak ya. Nah, auskultasi ya,
lakukan kalau kita dalam kondisi gawat darurat, bisa kita lakukan secara cepat saja, yang di daerah 2 langsung bisa ya. Ya, kemudian di daerah 5 dan 5 ini bisa ya. Sambil nanti dilakukan apa yang kita dengar, apakah bunyi napasnya ada ya, bunyi napasnya ada ya, bunyi napasnya ada. Kemudian ya, apakah bunyi napasnya itu jelas terdengar ya. Nah, kalau bunyi napasnya menghilang, berarti kemungkinan tension pneumotorak ya, bunyi napasnya. Atau di bagian bawah ini bunyi napasnya menghilang, nah ini kemungkinan hematorak, ada terkumpul atau terakumulasi darah ya, di daerah sini ya, bisa seperti itu. Kemudian selain paru tadi diauskultasi, yaitu jantung ya. Jantung kita auskultasi ya, katup aorta ya, kemudian katup pulmonal, kemudian katup mitral ya, kemudian trikuspidal, dan di daerah apek paru ini bisa kita dengarkan. Nah, kalau jantung kita harus secara cepat kita bisa memperkirakan apakah suara jantung ini menjauh atau jelas terdengar. Nah, kalau suara jantung sayup-sayup terdengar dan tidak terdengar, apalagi di daerah mitral atau di daerah aorta sini, daerah mitral dan daerah ini apek, maksud saya apek. Nah, ini kan suaranya jelas sekali di daerah trikus, mitral dan apek ini suara jantung sangat jelas. Tapi kalau dia terdengar sayup-sayup, nah kemungkinan besar ada tamponade jantung. Akibat apa? Akibat terkumpul darah di perikardium ya, sehingga menimbulkan getaran suara ini tidak bisa atau terhambat suaranya sampai terdengar ke stetoskop. Nah, baik, ini adalah fatwa trauma dada ya. Trauma dada kalau kita lihat ya, cedera jaringan lunak dan struktur dada ini bisa berakibat pada beberapa organ di dalamnya, yaitu pertama bisa jaringan pembuluh darah yang terkena, kemudian jantung yang terkena, kemudian kosta yang terkena, dan pleura atau paru ya. Sekarang kita sisi kanan sini dulu ya. Nah, karena paru yang terkena, maka bisa saja terjadi kerusakan pleura visceralis dan tracheobronchial atau percabangan bronkial yang paling bawahnya ya, sehingga ada hubungan menyebabkan open pneumotorak ya, atau tension pneumotorak. Open dan tension ini berdampak pada gangguan ekspansi paru yang menimbulkan pola nafas tidak efektif. Nah, tension pneumotorak semakin hebat atau semakin banyak udara yang terkumpul di dalam rongga torak tadi, ini akan menekan pembuluh darah pena ya, menekan pembuluh darah pena, kemudian menekan pembuluh darah aorta, dan juga menekan pembuluh darah dan juga menekan paru ya. Paru kolap. Nah, ini satu kolom hilang ya, satu informasi yang hilang. Di sini ada paru menyebabkan paru kolap. Nah, ketika paru kolap, maka tidak ada proses difusi ya, sehingga pertukaran gas jadi terganggu ya. Kemudian pada sisi yang tengah, kosta yang patah ini menyebabkan terjadi deformitas dinding dan tulang dada ketika inspirasi dan ekspirasi. Tentunya ada gesekan antara struktur atau parahmen tulang yang patah dengan struktur nyeri ya, struktur saraf nyeri ya, sehingga menyebabkan nyeri akut. Nah, pada pembuluh darah dan jantung ya, jadi kalau jantungnya tertusuk ya, ini akan menyebabkan pembuluh darahnya bleeding ya, darahnya keluar, kemudian darah keluar di jantung tadi ya. Ini bisa menyebabkan pengumpulan pada area perikardium ini yang disebut dengan tamponade jantung. Nah, ini tamponade jantung ini akan menyebabkan kontraktilitas jantung jadi menurun ya, kemudian pemompaan darah juga menjadi menurun. Ini menyebabkan gangguan resiko sirkulasi spontan